Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kali ini kita pengen berdiskusi tentang sinyal dari alam semesta atas apa yang sudah kita kirimkan. Jadi alam semesta memberikan tanda-tanda kepada kita bahwa apa yang kita inginkan itu sudah dekat dan akan segera kita dapatkan. Tapi dengan syarat kita harus selalu konsisten ya. Bukan kita akan begini, nanti wah apa mungkin, wah apa bisa. Kadang kata-kata seperti itu tuh terlintas muncul dan itu cancel semua apa yang sudah kita kirimkan. Karena sama aja kita negosiasi dan kita mengabaikan apa? Ya kita sudah mengabaikan apa yang sudah diberikan oleh semesta. Jadi responnya seperti apa, terus kita ini udah dikasih tanda nih, bentar lagi lo dapat nih, bentar lagi lo gua kasih. Ya, sabar aja, tunggu aja, tinggal waktunya pas, lo udah selaras, langsung gua kasih. Kita ulas ya di sini ya. Jadi biar teman-teman juga tahu apa itu respon dari semesta dan bagaimana kita menyikapinya. Dan di sini saya ingin memberikan ilustrasi dulu semacam ya, kita belajar pola kerja pikiran bawah sadar dulu ya. Sebelum nanti kita lanjutkan bagaimana sih respon-respon alam semesta ini ngasih ke kita ya. Maksudnya gini, mungkin ada yang berpikiran, waduh, kan mintanya ke Tuhan, kenapa alam semesta yang kasih? Bukan gitu. Kita tetap ke Tuhan. Tuhan ini memberikan respon ke alam semesta. Untuk nih, coba nih, kasih nih. Selaras gak? Kalau udah selaras, oke, klik kasih. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita gak tahu polanya, kita gak tahu bagaimana itu responnya yang akan kita terima, itu biasanya kita, mungkin lah, alah kebetulan aja lah. Nah, itu sesuatu yang membuat kita ini melakukan negosiasi akhirnya. Oke, mungkin teman-teman udah banyak ya yang tahu ilustrasi tentang gunung es ya. Gunung es itu bagaimana? Dan di sini akan saya sampaikan begini. Ada yang namanya conscious mind. Ada juga critical area. Terus ada juga yang namanya subconscious mind. Nah, apa sih itu? Mungkin bagi yang udah tahu, udah paham jawabannya ya. Oh, itu begini. Nah, bagi yang belum tahu, saya pengen jelaskan di sini dan ini tentu saja bisa dipelajari dan kita semua ini menjalankannya. Kita semua ini menerapkannya dan ini udah hukum pasti. Ya. Kenapa? Ya karena kita diciptakan ini sangat luar biasa banget. Kita diciptakan ini dengan penuh kekuatan atau kita punya power yang ya nggak terbatas sebenarnya, cuman diri kita sendiri yang membatasi. Sekarang kita pengen diskusikan dulu ya, apa itu conscious mind. Nah, conscious mind ini adalah pikiran sadar kita. Dan pikiran sadar kita ini biasanya dia sebenarnya memiliki porsi yang lebih rendah ya. Tapi apa? Dia biasanya justru yang menjadi penghambat kita, ya, menjadikan bahwa sadar kita ini memiliki sabotase atas apa yang ingin kita raih. Nah, jangan salah, diri kita ini bisa mendukung kita, diri kita ini juga bisa mensabotase kita sendiri. Jangan salah, karena apa? Itu kita bentuk. Nah, makanya kita pelajari. Nah, sekarang porsi dari conscious mind atau pikiran sadar itu adalah 20% ya. Tiap orang memiliki versinya masing-masing, tapi sebenarnya itu sama saja. Ada yang 12%, ada yang 20%, ada 10%, atau bahkan ada yang 2%. Tapi itu sebenarnya presentasenya aja, tapi fungsinya tetap sama. Fungsinya tetap sama persis. Karena ini hukum yang tidak bisa dilawan sebenarnya. Dan ini pasti tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Jadi kalau kita tahu cara memanfaatkannya, cara mengolahnya, tahu porsi-porsinya, kita bakalan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu serius. Dan sebelum video ini dibuat, ada temen di luar kota. Nah, dia itu ngasih tahu dia udah resign dari pekerjaannya dan dia membuka usaha sendiri di rumah. Awalnya cuman ya porsi kecil dia jualan kuliner, porsi kecil. Tapi dia tetap melakukan law of attraction. Dia melakukan scripting, ya kan? Nah, dia melakukan itu dan
tiap hari ada peningkatan sampai sekarang dan dia pengen mengembangkan lagi. Nah, disitulah kekuatan law of attraction. Ya. Jadi kalau kita bisa mengalahkan yang 20% ini, kita akan dengan mudah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Karena apa? Biasanya conscious mind atau pikiran sadar itu dia tukang protes. Nggak mungkin. Alah, kondisimu aja kayak gini, ngaca, kerjaanmu kayak gini, mana bisa. Nah, seperti itu, dan itu bisa dipengaruhi juga oleh pihak-pihak luar ya, orang-orang di sekitar kita atau sesuatu yang kita dapatkan dari informasi-informasi yang kita masukkan ke dalam pikiran. Ya, ini kita juga tetap membahas bagaimana sih sinyal-sinyalnya kita akan kaya itu, atau sinyal-sinyal kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu. Nah, jadi ikuti terus ya sampai akhir, jangan di skip. Kalau di skip nggak masuk ilmunya. Ya, saat kita belajar jangan di skip. Contoh, kita belajar matematika, kita udah tahu rumusnya, tapi kalau kita nggak tahu maksud dari yang namanya soalnya, ya kita nggak bakal ketemu kan jawabannya kan. Meskipun kita tahu rumusnya, mungkin udah di luar kepala hafal rumusnya, tapi kalau kita nggak bisa menerapkan dari soal atau tugasnya, kita condong justru malah bingung mau gimana, mau bagaimana, mau ngapain, itu bingung. Jadi pikiran sadar ini memang tukang protes. Terus di bawah pikiran sadar itu ada yang namanya critical area. Nah, critical area ini siapa sih? Nah, ini dia yang menentukan nanti sinyalnya itu dari situ juga kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya, critical area ini sesuatu yang sangat berperan juga dalam kehidupan kita. Saya jelaskan dulu ya, critical area itu apa? Critical area itu biasa saya menyebutnya RAS, Reticular Activating System. Dia itu sebagai pembatas, ibarat gini. Nah, dia itu adalah ibaratnya satpamnya nih. Kalau kita tinggal di sebuah perumahan yang di situ ada satpamnya, yang one gate ya, mungkin ya satu pintu untuk akses masuk ke sana. Ya, satpamnya ini galak nih. Satpamnya ini keras, dia tegas. Jadi kita mau masuk, Anda siapa? Anda tinggal di rumah nomor berapa? Nama Anda siapa? Nah, ternyata kita hanya orang yang bertamu. Saya mau ke rumah Pak ini misalkan. Nah, ditanya, sebelah mana? Ada perlu apa? Oh, cuman main aja. Oh, kayaknya nggak bisa ya, karena ini jamnya udah mengganggu ketertiban umum. Ini jam-jam orang istirahat. Silahkan tinggalkan tempat ini. Gerbang nggak dibuka, terus kitanya disuruh balik lagi. Nah, artinya apa? Itu informasi yang kita masukkan itu ditolak sama dia. Jadi kita harus punya caranya bagaimana merayu si satpam itu biar membuka gerbangnya, membuka portalnya, dan kita bisa masuk. Nah, itu ilustrasinya. Jadi ibarat informasi, misalkan kita sudah afirmasi, sudah melakukan visualisasi atau apapun, kalau kita nggak tahu ya caranya kita membuka ras itu atau si satpam itu untuk membuka portalnya, itu akan disuruh balik. Nggak perlu lo pergi. Nah, mau apa? Nggak terwujud kan? Gimana caranya kita menembus itu? Padahal saya sering sampaikan, hampir di setiap video saya sampaikan bagaimana caranya kita memasukkan informasi atau afirmasi apa yang kita inginkan, bagaimana visualisasinya, bagaimana menerapkan vibrasinya. Ya, contoh begini. Sekarang kita jelaskan hal lain ya, peran dari yang namanya critical area atau RAS ini ya. Nah, ini termasuk tanda-tanda alam semesta sudah merespon apa yang sudah kita kirimkan. Misalkan kita berdoa minta sebuah mobil nih. Saat kita minta sebuah mobil, misalkan Mercy tipe apa, perjelas di situ tipenya apa, warnanya apa, dan responnya itu apa dari semesta itu
Saat kita di jalan, kita bakal sering menemukan mobil yang kita idamkan tersebut, mobil yang sudah kita impikan tersebut. Contoh misal kita pengen Mercy dengan tipe sesuai apa yang kita inginkan, entah warnanya apa, di jalan kita bakal sering ketemu, sering lihat. Nah itu udah sebuah respon, karena gini, ras itu ibarat kalau di dalam internet itu adalah Google ya, dia search engine. Nah apa yang kita inputkan, kita ketikkan, lalu kita enter, dia bakal nyari nih, terus kita dikasih tuh, disodorin kan banyak. Nah dari situ kita tinggal mau pilih yang mana. Nah itu jalan kita di situ. Jadi udah ditampilin nih, misalkan pengen Mercy, ibarat kalau di Google-nya langsung muncul tuh Mercy dengan tipe yang kita ketikkan kan. Nah kalau di dunia nyata kita akan sering menemui seperti itu. Itu cara kerja ras. Tinggal kita bisa merayu untuk membukanya enggak. Kalau kita bisa, terus kita sudah memilih portal atau media yang sudah diberikan ke kita untuk kita mengambilnya. Peluang-peluang apapun itu kalau udah tepat kita bakal dapat ya, dengan mudahnya dapat. Banyak kok yang sudah membuktikannya. Lalu nanti kita bahas juga ya bagaimana caranya kita mendapatkan seperti itu. Dan ini bisa diterapkan ke apa aja, bukan hanya ke mobil, mungkin ke rumah. Misalkan rumah ini gimana sih kita biar dapat gitu. Sebenarnya udah saya jelaskan di algoritma semesta ya, algoritma pikiran kita itu bagaimana. Semacam kita buka sosial media, kita sukanya apa atau kita sering bukanya apa, itu yang bakal dikirim terus sesuatu yang serupa. Begitu alam semesta juga. Dan teknologi ini canggih banget, karena pikiran kita ini adalah teknologi yang tidak terbatas, jadi jangkauannya sampai mana saja. Misalkan rumah, kita pengen yang seperti apa, kita bakal sering melihatnya, paling nggak di iklan, atau nanti pas kita nonton YouTube tentang perumahan atau apa, muncul tuh rumah yang seperti yang kita inginkan, entah warnanya, entah modelnya, entah daerahnya, itu bakal muncul. Dan itu juga bisa berlaku untuk uang, bagaimana ya. Nah nanti setelah video ini ada yang kita bahas energi uang itu bagaimana, terus kita menerapkannya bagaimana biar uang itu mudah ya, dan uang itu mencintai kita. Nah itu bisa kita terapkan. Akan ada sesuatu yang berbeda pokoknya. Kalau kita sudah menerapkan ini, kita itu udah lupakan aja, kita jalankan, kita lupakan. Jadi kayak kita udah meminta, lupakan, jangan dikejar. Nanti kita kepikiran, wah kok nggak dapet, wah lama banget, kapan nih dapetnya. Jangan seperti itu, tetap berusaha aja, tanpa kita meninggalkan apa yang menjadi rutinitas wajib kita ya. Kewajiban kita harus tetap kita jalankan. Hanya saja kita harus melakukannya, nggak boleh bebarengan. Contoh, minta mobil bareng sama minta rumah, sama minta apa misalkan, itu jangan bareng, harus dibedakan. Ada di video apa saya lupa, yang jelas itu sudah saya sampaikan ya, bagaimana polanya, terus jeda waktunya berapa lama. Nah itu ada di video lain, cuman saya lupa videonya yang mana. Karena terus terang saya dalam membuat video ini adalah improve saja. Improve, saya ngomong, saya nggak bikin skrip, saya hanya nyiapin pengen materi apa, dan berdasarkan pengalaman saya sampaikan ya. Jadi saya nggak bikin skrip dulu. Kalau saya bikin skrip dulu bingung malahan, oh tadi ngetik apa ya, pengen apa ya, kayak gitu. Jadi memang improve sesuai pengalaman, sesuai riset saya ke orang-orang yang sudah menerapkan apa yang saya bagikan. Nah tadi conscious mind udah, terus critical area udah, sekarang kita ke subconscious mind. Apa sih subconscious mind? Subconscious mind itu adalah pikiran bawah sadar kita. Ini 80% yang mengendalikan hidup kita. Jadi sesuatu yang diwujudkan dan sesuatu yang ada di dalam diri kita, dia yang mengerjakannya. Jadi conscious mind itu dia bekerja saat kita tersadar, kita nggak tidur. Itu biasanya saat-saat kita terjaga, itu dia bekerja. Tapi kalau subconscious mind itu
itu 24 jam dia bekerja. Dia yang mengendalikan jantung kita, peredaran darah kita, napas kita, dan segala macam yang ada di tubuh kita. Kalau dia off, ya kita off juga, ya selamanya. Nah, jadi manfaatkan itu. Subconscious mind memiliki peran 80%. Dan kalau teman-teman bisa memanfaatkannya, teman-teman bisa memanipulasi lewat conscious mind. Jadi kayak ada pertentangan, misalkan ada pertentangan dari conscious mind atau pikiran sadar. Kita harus menerapkan kata, ya, kata yang luar biasa banget nih, katanya sederhana. Apa itu? Aku memilih. Ya, kalau kita memasukkan informasi ke dalam pikiran bawah sadar, otomatis si pikiran sadar ini dia akan menganalisa untuk membuat protesnya. Tapi kalau kita sudah menambahkan kata aku memilih, dia akan lain cerita. Oh yaudah, lu milih itu. Tinggal bagaimana kita merayu si satpam tadi, critical area atau RAS, agar terbuka. Terus kita bisa memasukkan informasi-informasi ke pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Karena dia memiliki peran itu 80% lebih kuat dari yang lain. Misalkan terjadi perdebatan antara pikiran sadar dan bawah sadar, yang menang pasti pikiran bawah sadar karena dia dominan. Ya. Kalau orang bilang law of attraction itu bohong, law of attraction itu omong kosong, ya dia sudah menerapkan sebenarnya. Dia sudah menerapkan. Kenapa? Dia nggak percaya dengan apa yang dia inginkan. Dia menginginkan hidupnya lebih baik, tapi dirinya menentang sendiri. Ya otomatis bawah sadarnya tertanam loh, bahwa dia nggak bakal bisa, dia nggak bakal mampu. Ya sudah, di situ hidupnya bakal gitu-gitu terus. Terus kita lanjut ya. Tadi sudah kan sinyal-sinyal dari semesta itu bagaimana saat kita mendapatkan sesuatu. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung, tanyakan aja di komentar, saya pasti jawab kok ya. Mungkin ada yang bingung, sinyalnya gimana nih, aku pengennya ini, nah pasti saya akan jawab. Atau ada bingung cara menerapkannya, saya akan jawab.